Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih hatta yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kita rahmatnya, melimpahkan kepada kita kesehatan sehingga kita dapat bertatap layar lagi dalam kajian virtual yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso. Dan semoga tidak mengurangi keberkahan yang Allah janjikan kepada mereka yang datang ke majelis. Untuk itu, agar keberkahannya tidak berlalu, sebelum kita masuk ke materi, mari bersama-sama untuk menyimak, mari bersama-sama untuk menghadirkan hati agar wahafathumul malaikahnya itu jalan gitu. Agar keberkahan-keberkahan yang datang dari Allah, yang didoakan oleh para malaikat bagi orang-orang yang hadir ke majelis, kita dapatkan. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya sekarang adalah bulan Sya'ban. Sekitar 20 hari lagi kita menemui Ramadan, bulan yang amat mulia. Bulan yang amal itu dilipat gandakan dengan luar biasa. Bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, Masya Allah. Bulan dimana kaum muslim itu berlomba-lomba untuk beribadah meskipun keadaan mereka berpuasa. Unik sekali. Jadi puasa itu kan mengurangi tenaga, puasa itu membatasi tenaga, tapi justru ibadah giat sekali itu di bulan Ramadan. Nah, beribadah dengan giat di bulan Ramadan dari awal sampai akhir itu bukan perkara yang mudah, terlebih bagi mereka yang tidak menyiapkannya. Untuk itu sangat penting sekali bagi kita untuk menyiapkan diri, untuk prepare, untuk melatih diri, terutama di bulan Sya'ban ini, agar kita siap menghadapi bulan Ramadan. Jangan dibandingkan dengan ulama ya, Masya Allah. Kalau ulama itu persiapannya Ramadan itu bukan ketika Sya'ban. Ada yang mulai Rajab. Bahkan dikatakan ada ulama yang menggunakan 6 bulan sebelum Ramadan itu untuk persiapan menyambut Ramadan. Jadi 6 bulan sebelumnya itu sudah siap-siap, sudah melatih diri, sudah mulai siap-siap. Dan 6 bulan berikutnya setelah Ramadan itu digunakan untuk berdoa agar amal ibadahnya di Ramadan diterima oleh Allah, Masya Allah. Tapi kalau kita bandingkan diri dengan mereka ya ngacek lah, jauh banget. Tapi tetap masih bisa kita tiru dengan cara memaksimalkan bulan Sya'ban kita. Nah, Bapak Ibu jamaah kajian virtual Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso yang semoga Allah berkahi, ada panduan yang bisa kita lakukan untuk menyiapkan diri menghadapi Ramadan. Tapi sebelum kita masuk ke panduan tersebut, ada sebuah ayat yang mungkin bisa kita renungkan bersama. Sebuah ayat yang mungkin bisa menjadi
reminder bagi kita, bisa menjadi pengingat untuk lebih semangat lagi menghadapi bulan Ramadan. Nah, coba saya tampilkan di layar ayat tersebut. Nah, semoga sudah tampak ya. Jadi ayat ini adalah ayat yang saya kutip dari surat At-Taubah ayat 46 kalau nggak salah. Saya lupa nyantumkan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau aradul khuruj la'a'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'asahum ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ayat ini berbicara mengenai orang munafik. Orang munafik yang diajak untuk pergi ke perang Tabuk. Jadi perang Tabuk itu Masya Allah perang yang sangat berat sekali bagi kaum mukmin. Jadi Rasulullah itu punya kebiasaan kalau perang itu nggak pernah ngasih tahu mereka mau kemana, ngapain. Andai pun ngasih tahu mau perang, itu nggak ngasih tahu lokasinya di mana. Itu Rasulullah. Bahkan ketika hijrah pun, misal nih, ini Mekah, yang harusnya Madinah itu ke sana, ke kanan misalkan. Rasulullah itu ke kiri dulu, agar tidak diketahui strategi beliau, termasuk perang-perang yang beliau ikuti dan beliau perintahkan kepada pasukan-pasukannya. Jarang sekali Rasulullah memberitahukan mau perang kemana itu. Untuk perang Tabuk ini spesial, jadi Rasulullah memberitahukan lokasi yang dituju. Kenapa diberitahukan? Karena memang posisinya sangat berat sekali saat itu, musim panas. Sangat panas sekali, bayangkan kalau kita musim panas di Indonesia saja panas ya, apalagi di Arab. Musim panas dan musim panen. Musim panas itu bikin orang malas mau keluar. Lah musim panen lebih malas lagi mau keluar kota. Mosok kebunnya setelah lama ditunggu ditinggal. Dan ayat ini ditujukan untuk orang munafik. Orang munafik itu ya yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Apa yang mereka katakan itu enggak sama dengan di hati mereka. Mereka bilang ketika diajak berjihad, ayo perang yuk. Ada panggilan jihad nih. Oh iya, siap-siap. Santai. Ntar lagi berangkat. Mereka bilang siap-siap terus itu kalau orang mukmin ngajak atau Nabi ngajak. Tapi hati mereka tidak menyukai itu. Mereka membencinya. Mereka tidak suka untuk berjuang di jalan Allah. Termasuk di ayat ini. Ayat ini membongkar apa yang ada dalam hati orang munafik itu. Jadi mereka itu ketika diajak perang, yowis berangkat, siap. Tapi karena mereka memang tidak ingin perang, ya mereka bermalas-malasan. Maka dari itu di ayat ini disebutkan walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallah. Andai mereka mau berangkat, andai mereka benar-benar ingin berangkat, tentu mereka sudah siap-siap. Tentu mereka sudah menyiapkan diri, entah berlatih, entah menyiapkan perbekalan, entah menyiapkan kendaraan, entah menyiapkan
mengondisikan rumahnya, misal kalau sudah panen siapa yang ngurus, menyiapkan keluarganya, kalau ditinggal itu mereka harus ngapain aja. Tapi mereka tidak menyiapkan itu. Kenapa mereka tidak menyiapkan itu? Ya karena pertama mereka tidak menyukainya. Kedua, itu karena ada faktor Allah membuat mereka malas. Allah benci mereka. Allah nggak suka mereka dapat pahala. Allah nggak suka mereka dapat peluang untuk berbuat amal yang sangat luar biasa pahalanya. Allah nggak suka mereka berbuat kebaikan. Maka dari itu, fasabbatahum, Allah melemahkan keinginan mereka. Masya Allah, Allah melemahkan keinginan mereka. Wa qila qu'udu ma'al qa'idin, dan dikatakan kepada mereka, wis kalian tinggal aja di sini di Madinah bersama orang-orang yang tinggal, bersama orang-orang yang sudah tidak kuat perang, para wanita, para anak-anak. Ayat ini memang sekilas hampir tidak ada hubungannya sama Ramadan. Tapi jika kita kaitkan lagi, coba kita kita tadabburi, kemudian kita sambungkan dengan konteks Ramadan. Seringkali di Ramadan itu orang-orang bersemangat di awal. Pertama itu bersemangat di awal. Di awal itu sangat bersemangat sekali, Masya Allah. Diakui di mana-mana kalau hampir seluruh musola atau masjid itu di hari pertama itu jamaahnya ramai sekali. Tapi seiring hari berlalu mengalami kemajuan itu, kemajuan softnya semakin maju. Apa yang terjadi dengan mereka itu? Mereka kehabisan barang bensin, kehabisan bahan bakar. Jadi bahan bakarnya sedikit, tenaganya sedikit, dihabiskan di awal. Sehingga kemudian karena habis di awal, ya mereka harus nyotok, mereka harus mendorong. Misalkan bensin motor cuma ada sedikit, digereng, gas divol-volkan hingga kemudian mesin memacu diri dengan keras, bensin lebih cepat habis, berhenti di tengah jalan, harus dorong. Begitu pula dengan orang-orang yang semangatnya habis di awal Ramadan. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena mereka nggak siap-siap. Mereka nggak melakukan persiapan. Mereka nggak melakukan pelatihan diri. Mereka nggak bercoba untuk melatih diri mereka. Mereka loh ya, bukan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bahan bakarnya hingga akhir Ramadan pun nggak habis, bahkan tetap bisa mempertahankan di bulan-bulan selanjutnya. Mungkin bagi orang yang sering olahraga paham itu, contoh push up gitu. Atau jika ingin membuktikan, monggo kita push up sekarang atau nantilah setelah nonton kajian ini, atau mungkin besok pagi, atau mungkin ketika sore hari. Orang kalau nggak pernah push up terus kemudian mencoba diri untuk push up, mungkin 10 saja itu sudah capek, 20 saja sudah capek, sudah kemeng tangannya, bergetar tangannya. Tapi seiring berjalannya hari, jika terus-terusan push up sehari 10, 20, 30, 10, 20, 30, itu lama-lama seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, itu push up 50 atau bahkan 100 kuat. Dulu ketika saya juga nyantri di Ma'had, salah satu hukuman yang kami disenangi oleh santri itu ya push up itu. Jadi karena mereka senang, mereka malah selalu memposisikan diri untuk dihukum. Ketika apel, ya sengaja nggak bawa songkok, sengaja nggak bawa buku,
sengaja untuk telat agar apa? Agar dihukum. Karena hukumannya ya jangan ditiru tapi ya. Karena hukumannya mengembangkan diri, push up. Dulu ketika awal dihukum ya 10, 20, 30 itu sudah kemang tangan saya. Tapi pernah karena akumulasi hukuman ya, ngutang, numpuk hukuman, saya tuh pernah push up sampai 200. Dan itu ya nggak capek, nggak begitu capek. Bahkan mungkin bisa dikatakan lebih capek ketika awal push up dulu. Karena apa ya? Karena dilatih terus. Tiap hari push up, sehingga kemudian push up banyak itu nggak capek. Begitu pula dengan orang yang mungkin sering membaca, atau mungkin suka masak, atau mungkin melatih diri di skill-skill tertentu. Mungkin pertama melakukan ya nggak bisa dapat hasil yang bagus, tapi karena terus konsisten hasilnya pasti bagus. Insya Allah kita semua paham itu. Begitu pula dengan Ramadan. Jika kita kaitkan lagi dengan ayat tadi, salah satu problem yang dikecam oleh Allah dari orang munafik adalah karena mereka tidak melakukan persiapan untuk perang. Mereka nggak melakukan persiapan untuk perang. Mereka malas untuk perang. Kenapa mereka malas? Pertama, karena mereka tidak mengimani Rasulullah, sehingga mereka lemah keinginannya untuk berjihad. Kedua, karena Allah yang kemudian bikin mereka malas, melemahkan semangat mereka. Nah, ini kalau terjadi kepada kita sangat bahaya sekali. Terlebih ketika Ramadan, Masya Allah, bulan yang harusnya kita banyak beramal, tapi justru malas-malasan. Jangan sampai kalau kita Ramadan itu malas, itu karena Allah buat kita malas. Jangan sampai seperti itu, karena bahaya sekali itu. Kalau sudah kita malasnya di Ramadan itu gara-gara Allah bikin kita malas, wah itu sudah tanda-tanda bahaya. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk untuk menyiapkan diri agar Ramadan kita itu maksimal, agar kita tidak kehabisan bensin di awal. Problemnya orang kehabisan bensin di awal itu, selain karena bensinnya sedikit, itu karena terlalu ngoyok ngegas. Tapi jika bensinnya banyak, tangkinya besar, bensinnya banyak, terus gasnya stabil, sampai akhir Ramadan itu tetap jos. Maka dari itu, ya meskipun soft masjid itu tetap mengalami kemajuan ya. Awal tarawih ramai, satu pekan kemudian, 2 pekan kemudian semakin maju, tapi tetap ada orang-orang yang semangat. Bensinnya nggak habis-habis, bahkan mereka juga tahajud malam, Masya Allah, itikaf 10 hari terakhir. 10 hari terakhir benar-benar memanfaatkan waktu-waktu mereka untuk beribadah kepada Allah. Banyak sekali itu. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat Ramadan kita itu nggak kehabisan bensin di awal? Kita belajar dari para nabi. Lagi-lagi kita belajar dari para nabi. Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu Allah jadikan beliau sebagai pemimpin di bumi. Ini ja'iluka linnasi imama. Itu kata Allah di surat Al-Baqarah. Sungguh aku telah menjadikanmu Ibrahim sebagai pemimpin bagi umat manusia. Apa yang membuat Nabi Ibrahim itu bisa menjadi pemimpin? Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahum. Karena Ibrahim mampu menyelesaikan seluruh ujian yang Allah berikan kepadanya. Coba kita review, mungkin ujian yang kita tahu menerpa Nabi Ibrahim itu ujian beliau dibakar, terus ujian keluarganya yang nggak punya putra, kemudian
diminta untuk menikah lagi ketika sudah punya putra dari istrinya Siti Hajar, punya putra Nabi Ismail. Justru beliau harus dalam tanda kutip ya, membuang Nabi Ismail dan Siti Hajar ke negeri yang tandus. Bayangkan, gak punya anak lama, terus punya anak, lucu-lucunya, seneng-senengnya, beliau harus jangan membuang lah, tapi apa ya kata yang lebih pas itu ya, beliau harus meletakkan Siti Hajar dan Ismail jauh darinya di negeri yang tandus, di padang Makkah, padang pasir yang sekarang kita kenal dengan nama Makkah. Luar biasa sekali ujiannya, Masya Allah, hidupnya penuh ujian. Tapi karena kemudian Nabi Ibrahim mampu menyelesaikan ujian-ujian yang berat itu, penuh berat hidupnya, Allah kemudian menjadikannya sebagai ini ja'inu kalinasi imama, didaulat oleh Allah sebagai pemimpin dari umat manusia. Nabi Musa alaihissalam itu sebelum Allah utus menjadi nabi, itu mondok dulu. Nabi Musa itu mondoknya ke Allah, di training sama Allah. Wa wa'adna Musa salasina laylatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih. Jadi lama mondoknya Nabi Musa alaihissalam adalah salasina laylatan wa atmamnaha bi ashr. 30 hari ditambah 10 hari. 40 hari training dulu. 40 hari training dulu sebelum ia menjalani misi kenabian. Sebelum ia benar-benar Allah nilai sebagai orang yang siap untuk menyampaikan risalah. Begitu pula dengan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kecil ujiannya itu sudah banyak sekali. Ditempa oleh Allah dengan ujian-ujian yang luar biasa. Bagaimana kemudian ayahnya meninggal, ibunya meninggal, pengasuhnya juga meninggal, paman, kakek meninggal. Kemudian banyak sekali melihat kemungkaran dalam kaumnya sehingga membuat beliau sering uzlah. Bagi orang baik melihat kemungkaran tapi ia benar-benar tidak kuasa untuk mengubahnya, itu sakit. Maka dari itu Rasulullah itu sering uzlah, menenangkan diri. Yang masyhur itu yang di Gua Hira, yang kemudian Allah kirim Jibril kepadanya untuk menurunkan wahyu pertama. Jadi penuh dengan ujian. Kita juga tahu Rasulullah itu menggembala kambing. Tapi coba lihat, menggembala kambing di padang pasir. Itu betapa beratnya. Menggembala kambing biasa saja, ada rumput, ya itu masih berat loh. Nyari rumput, masih makan kambing, atau mungkin kalau melepas kambing di padang rumput ya harus jaga dan lain sebagainya. Ini menggembala kambing di padang pasir, jarang ada rumput. Masya Allah, luar biasa sekali, berat. Tapi setelah Nabi Muhammad menjalani ujian-ujian tersebut, setelah fisiknya dan rohaninya dirasa siap, Allah turunkan wahyu kepadanya. Kita juga demikian. Lah kita ini kalau nggak mulai menguji diri kita sendiri dari sekarang, kita punya waktu 20 hari, sekitar 20 harian. Jika kita nggak menguji diri kita dari sekarang, ya kita nanti di Ramadan akan berat. Nggak kemudian, jika memang kita
semangat, mungkin semangatnya bakal habis di awal, atau mungkin semangatnya tidak sesemangat orang-orang yang telah menyiapkan diri sebelumnya. Betapa kemudian para ulama itu ketika Ramadan saking siapnya ya, Imam Syafi'i itu, Masya Allah, yang masyhur ceritanya bahwasanya beliau itu setiap hari dalam bulan Ramadan itu khatam Al-Quran 2 kali. Khatam Al-Quran 2 kali. Nah, kita baca 1 juz aja dalam sehari itu berat rasanya. Imam Syafi'i 30 juz 2 kali dalam sehari. Masya Allah. Karena persiapan itu yang luar biasa. Maka dari itu, coba sebagaimana Ibrahim diuji oleh Allah, sebagaimana Musa mengalami training selama 40 hari, sebagaimana Rasulullah juga mendapatkan beragam ujian. Coba kita uji diri kita mulai besok ya, nanti persiapan lah, besok mulai ujiannya. Diuji dengan apa? Dengan menambah porsi ibadah. Yang biasanya bangun tidurnya itu subuh, coba dimundurkan 5 menit atau 10 menit. 5 menit itu cukup untuk tahajud 2 rakaat plus witir 1 rakaat. 10 menit itu cukup untuk tahajud 2 rakaat, witir 3 rakaat, atau tetap tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat, tapi dalam porsi yang lebih lama. Atau mundurkan 30 menit sebelum subuh. Itu cukup untuk tahajud, witir, doa, ngaji, cukup. Yang sudah biasa bangun jam 3, mundurkan sedikit setengah 2, atau tetap jam 3 juga nggak apa-apa, tapi porsi ibadah yang dilakukan ketika jam 3 hingga subuh itu benar-benar dimaksimalkan. Ada banyak hal yang bisa kita latih sebenarnya. Intinya adalah kita coba untuk menguji diri kita, terlebih menguji tidur. Ramadan itu problemnya adalah tidur. Enak memang tidur ketika puasa itu, enak. Apalagi tidur habis subuh, habis sahur, sholat subuh, ngaji sebentar, tidur. Itu Masya Allah, tidurnya nyenyak itu. Tapi apakah kita berada di Ramadan untuk tidur? Tidak. Maka dari itu coba dilatih untuk mengatur porsi tidur kita. Latihannya mulai kapan? Mulai besok. Rasulullah itu diceritakan waktu tidurnya itu cuma 3 kali dalam sehari. Mungkin kita 3 kali, aku loh cuma sehari. Rasulullah 3 kali. Banyak Rasulullah dong. Tapi lihat dulu Rasulullah tidurnya itu porsinya berapa lama. Jadi kurang lebih Rasulullah tidur itu setelah sholat isya. Pasti setelah sholat isya. Sholat isyanya Rasulullah itu anggap saja rata-rata ya dari jam 7 hingga jam setengah 10 atau jam 10 lah, sekitar itu. Kadang-kadang beliau di awal, kadang-kadang agak diakhirkan. Setelah itu beliau tidur untuk bangun lagi jam setengah 12. Ya memang nggak ada patokan pastinya ya, karena jam dulu itu nggak ada patokan pastinya, nggak ada jam-jaman dulu kan. Atau gampangnya porsi tidur beliau sehari ketika malam itu, di malam itu mungkin hanya sekitar 2 jaman, hanya sekitar 2 jam. Kemudian kapan lagi tidur? Jadi setelah sholat isya, kemudian sholat tahajud, tidur, sholat tahajud itu terus sampai hampir subuh. Hampir subuh beliau tidur lagi. Mungkin sekitar setengah jam. Atau anggaplah paling pol 1 jam. Kemudian beliau sholat subuh, nggak tidur. Jangan sampai tidur habis subuh ya. Itu waktu tidurnya
tidur yang sangat bagi apalagi bagi penghafal Quran ya haram itu tidur di jam segitu. Bagi jenengan-jenengan yang punya hafalan Al-Quran itu haram untuk tidur jam segitu. Itu waktu-waktu yang sangat baik untuk ngaji itu. Beliau kemudian tidur lagi baru ketika mau zuhur qailullah itu. Ini mungkin setengah jam atau paling pol 1 jam. Jika di total mungkin waktu tidurnya Rasulullah itu berkisar antara 3 jam hingga 4 jaman dalam sehari. Bandingkan dengan teori modern yang mengatakan bahwasanya tidur ideal adalah 8 jam. Separuhnya. Tapi Masya Allah, Rasulullah dengan pola tidur seperti itu, beliau termasuk orang yang sangat jarang sakit. Tubuhnya fit, sangat kuat sekali. Diakui oleh para sahabat. Rasulullah itu kuat sekali. Kalau perang itu salah satu orang paling pemberani itu ya Rasulullah. Maka dari itu coba atur waktu tidur, terus juga tambah porsi ibadah. Banyaklah hal yang bisa dilakukan, tambah porsi ibadah, tambah porsi ngaji, tambah porsi ibadah sunnahnya. Kemudian coba untuk mengurangi porsi tidur, lebih memanfaatkan malam untuk ibadah. Wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjad bih. Kalau sudah malam tahajud. Itu kata Allah dalam surat Al-Isra. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Karena dengan tahajud itu semoga Allah mengangkatmu ke derajat yang terpuji. Pertama porsi ibadah, kurangi porsi tidur. Nah, ini juga yang penting, kurangi porsi makan. Karena besok kita mau puasa. Puasa itu kan menahan lapar dari imsak hingga maghrib. Berapa? Kalau di Indonesia sekitar 13 jam. Ya pasti lemes. Tapi bisa kita siasati dengan melatihnya lebih awal. Dilatih dengan cara bagus kalau mau berpuasa, puasa sunnah. Tapi jika memang berhalangan untuk berpuasa karena ada penyakit atau mungkin karena pekerjaan yang dilakukan sehari-hari itu berat, bisa dengan cara mengatur porsi makan. Makan itu jangan terlalu kenyang. Makan itu cukup, ya secukupnya lah. Ketika makan kemudian sudah nggak lemes, ya cukup berarti. Porsi makan banyak itu lebih banyak mandorotnya daripada manfaatnya. Coba bayangkan, dengan makan lebih banyak, maka pertama, porsi waktu yang dibutuhkan pasti lebih banyak. Makannya lebih banyak, maka waktu yang dibutuhkan untuk makan lebih banyak. Kedua, karena yang dimakan lebih banyak, maka yang dikeluarkan dalam bentuk buang hajat itu ya pasti lebih banyak lagi. Dan kalau mengeluarkan buang hajat lebih banyak, pasti waktu yang dikeluarkan lagi-lagi lebih banyak. BAB lancar pun, ampunten, kalau makannya banyak ya bisa jadi lama. Apalagi kalau ketika nggak lancar, itu lebih lama lagi itu. Orang kenyang, terlalu kenyang, kalau tidur lebih nyenyak, sehingga kemudian kalau tidur waktu yang dibutuhkan lebih lama lagi. Habis waktunya. Yang seharusnya waktu tersebut itu bisa digunakan untuk mungkin tilawah Al-Quran 5 halaman, atau mungkin baca Al-Quran setengah juz, sholat sunnah, duha, rawatib dan lain sebagainya. Habis gara-gara apa? Gara-gara perpanjangan waktu yang digunakan untuk makan, buang air besar, tidur dan lain sebagainya. Maka dari itu sebenarnya banyak kok hal yang bisa dilakukan, tapi untuk teknis-teknisnya mungkin jenengan lebih paham sendiri, bisa diatur sendiri. Yang terpenting adalah mengucapkan doa kepada Allah, minta dijauhkan dari rasa malas.
bahaya sekali kalau malas itu datang, apalagi jika malas tersebut datangnya karena Allah benci kita melakukan kebaikan. Bisa jadi kita itu malas itu karena kita terhalang dari kebaikan, ya. Bisa jadi kita malas buka Quran, lebih suka buka HP, lebih suka scrolling TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya daripada buka lembar-lembarnya mushaf. Itu bisa jadi karena kita terhalang dari kebaikan. Na'udzubillah. Bahaya kalau kayak gitu, itu sudah. Lebih bahaya lagi kalau kita nggak kerasa dan kita bahagia. Lebih bahagia dengan medsos yang isinya tidak bermanfaat, ya syukur-syukur kalau isinya manfaat. Scrolling ketemu Ustadz Abdul Somad, scrolling lagi ketemu Ustadz Adi Hidayat, scrolling lagi ketemu Ustadz Syafiq Reza Basalama, scrolling lagi ketemu Ustadz Khalid Basalama, scrolling lagi ketemu Ustadz Budi Asari. Tapi rasa-rasanya nggak mungkin itu. Saya tuh juga punya Instagram untuk jualan. Saya juga pernah scrolling, tapi nggak mungkin. Yang sudah saya follow itu ya akun-akun asatid. Tapi yang muncul itu bukan akun asatid yang yang ketika di gini-gini kan itu apa namanya. Padahal yang saya follow itu akun-akun asatid, tapi yang muncul jarang itu. Ya entah ya. Yang muncul itu kalau di beranda saya tekno itu ya, karena memang saya agak suka teknologi, laptop, terus tips editing dan lain sebagainya. Maka dari itu jemaah sekalian, banyak hal sebenarnya bisa dilakukan, tapi yang utama adalah kita minta pada Allah doa agar kita dihindarkan dari rasa malas. Mungkin bisa dicatat doa yang saya tampilkan ini. Doa ini adalah doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah. Allahumma inni, tapi bisa diganti redaksinya dengan inna. Jadi kalau ini itu hanya mendoakan diri sendiri, tapi kalau inna itu jenengan doakan teman-teman lainnya. Faedahnya kalau jenengan doakan teman lainnya tanpa sepengetahuan mereka, malaikat juga doakan jenengan. Jadi jenengan doakan, misalkan jenengan doakan ibu, tetangga, teman dan lain sebagainya tanpa sepengetahuan mereka. Itu bikin malaikat nanti juga mendoakan jenengan. Dan kita tahu malaikat itu nggak pernah berbuat salah kepada Allah, nggak pernah ngelama kepada Allah. Doanya malaikat ya masa saya nggak makbul. Kelas-kelasnya makhluk Allah yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Doanya Allahumma inni, atau kita ganti jadi inna ya. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal hazam wal bukhli wa a'udzubika min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Atau dalam riwayat lain yang sering dibaca dalam, mungkin jika ada yang rutin al-masrat, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Apapun redaksinya, jangan mau doa pakai bahasa Indonesia pun monggo. Yang jelas jangan sampai lupa berdoa untuk agar Allah itu menghilangkan rasa malas dari kita. Ya karena malas jika timbul dari kita saja sudah bahaya. Bahayanya adalah ketika kita malas, banyak target yang nggak akan tercapai. Apalagi jika malasnya itu datang dari Allah benci kita. Allah benci kita melakukan kebaikan. Na'udzubillah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malas karena Allah nggak suka kita berbuat kebaikan, sehingga kita terhalang dari kebaikan, sehingga kita lebih senang hal-hal yang tidak bermanfaat daripada yang mendatangkan manfaat, lebih senang hal-hal yang melenakan daripada yang mengantarkan kita kepada surga. Begitu nggih, Bapak Ibu sekalian, semoga dapat menjadi pengingat bagi kita bersama. Kita loh ya, berarti saya juga termasuk. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini bisa mengantarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih bersemangat lagi untuk menguji diri kita sendiri, untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Kurang lebih begitu. Jika ada salahnya dari saya, jika ada lebihnya itu dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.